Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus logika. Nah, untuk rumus logika ini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama yaitu rumus logika if yang berisi adalah ada if tunggal dan ada if bertingkat. Yang kedua adalah logika lookup. Ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP. Nah, yang pertama logika if. Logika if ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat perbandingan logis nilai dan apa yang diharapkan. Jadi untuk memakai fungsi if ini ada logikanya benar dan salah. Seperti itu. Bentuk penulisannya seperti ini. Sama dengan if ada logical test, itu syarat pernyataannya ada value if true, nilai yang syarat pernyataannya benar, dan ada value if false, ada syarat yang pernyataannya salah. Nah, ada dua macam if. Ada if tunggal, itu if yang menggunakan satu tingkatan saja, artinya hanya ada satu pernyataan, pernyataannya benar dan salah. Nah, kita akan coba mempraktekannya. Nah, di sini ada data nilai spreadsheet. Ada data nilai spreadsheetnya 5 anak. Pernyataan dikatakan if tunggal jika pernyataannya hanya satu, kan ini hanya benar dan salah. Jika rata-rata nilainya lebih besar daripada 78 maka lulus, jika kurang dari itu maka tidak lulus. Maka ini namanya if tunggal, hanya satu. Jadi kita coba mengerjakannya, kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata kita pakai average. Ini Nah, kita kopikan ke bawah, lalu di keterangannya sama dengan if. Klik 2 kali di sini. Ingat logical testnya apa? Jika rata-rata lebih dari 78, di sini value if true-nya. Maka jangan lupa, ini kuncinya kita memakai tanda petik. Lulus, kasih tanda petik lagi. Pernyataan salahnya apa? Tidak lulus. Kasih tanda petik lagi, dikurung, tutup. Jadi seperti itu. Nah, kita klik. Di sini 78 tidak lulus karena apa? Rata-rata nilainya lebih dari 78. Jika keterangannya itu, jika rata-rata nilai lebih dari atau sama dengan, jadi jika seperti ini, lebih dari sama dengan 78 maka lulus. Maka kita akan, ini tinggal ngasih memberi ini aja. Jadi 78 nanti akan menjadi lulus. Itu kalau pernyataannya benarnya adalah nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan. Karena tadi nilai pernyataannya adalah nilai rata-rata nilainya lebih dari 78, maka kalau mendapatkan nilai 78 pas, maka dinyatakan tidak lulus. Jadi seperti itu untuk if tunggal. Selanjutnya yang kedua adalah if bertingkat. If bertingkat ini adalah logika if bertingkat menggunakan lebih dari satu tingkatan. Jadi pernyataan benar salahnya ada 3. Ada lebih dari satu. Bisa ada 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita akan coba praktekkan. Nah, di sini data nilai siswa untuk kita praktekkan if bertingkat ada di sini. Ada nilai A, B, C, dan D. Maka ada beberapa pernyataan benar dan salah. Jika rentangan nilainya 90 sampai 100, maka dia mendapatkan nilai A. Itu pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, jika dia nilainya 75 sampai 89, maka nilainya B. Itu pernyataan yang kedua. Ada pernyataan yang ketiga.
Jika nilainya 60 sampai 74, maka nilainya C. Jika nilainya kurang dari 60, maka nilainya D. Jadi ada 4 pernyataan. Jadi kita praktekkan dulu. Kita cari rata-ratanya dulu. Nah, kita cari rata-ratanya. Nah, ini kita pakai aja, tidak pakai koma. Jadi saya hilangkan komanya. Nah, biar bulat. Nah, ini sama dengan if jika logical testnya ini nilainya lebih dari 89, maka dinyatakan, jangan lupa pakai tanda petik. Nah, koma lagi kita ketik if lagi. Jika rata-rata, jadi F4 lebih dari 74, maka nilainya ada, predikatnya adalah B. Nah, ini kita pakai if lagi. If lagi. Pernyataan yang ketiga, jika F4 lebih dari 59, maka mendapatkan predikat C. Nah, ini jika tidak ketiga-tiganya, maka akan mendapatkan predikat. Jadi value is false-nya yang salah adalah ini. Seperti ini berarti ada 3 if. 1, 2, 3. Enter. Seperti itu kita kopikan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk if bertingkat. Jadi kuncinya yang pertama tergantung berapa jumlah pernyataannya. Kalau pernyataannya 4 berarti if-nya ada 3. Karena yang satu adalah salah. Terus yang kedua, jangan lupa untuk pernyataannya kita pakai lebih besar atau lebih kecil. Tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Yang ketiga, jangan lupa untuk nilai salah dan benarnya pakai, kalau dia itu bukan angka atau huruf itu jadi pakai tanda petik. Itu kuncinya untuk mengerjakan atau memakai rumus if. Nah, sekarang kita akan membahas tentang logika lookup. Apa itu logika lookup? Logika lookup adalah fungsi untuk membaca data. Logika lookup itu fungsi untuk membaca data dalam bentuk tabel. Ada 2 macam, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP vertikal berarti membaca data tabel secara vertikal atau kolom. Bentuk penulisannya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, ada lookup value, ada tabel array, kolom indeks 6, dan ring lookup. Lookup value itu nilainya sebagai dasar data, tabel array-nya ring data yang dibaca, ada kolom indeks 6, nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel, dimulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Ring lookup-nya berisi true apabila tabel diurutkan atau berisi false apabila data tidak diurutkan. Nanti secara otomatis kalau ring lookup-nya tidak kalian isi, maka secara otomatis akan terisi dengan false. Nah, kita akan coba mempraktekkan rumus logika VLOOKUP. Untuk menggunakan rumus VLOOKUP, harus ada datanya seperti ini. Harus ada data tabel array-nya atau tabel datanya seperti ini, ada kode kelas dan sebagainya. Kalau datanya seperti ini ke bawah, kan ini ke bawah, jadi kita memakai rumus VLOOKUP. Nah, untuk mengisi kelasnya kita klik di sini sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya yang mana? Yang akan kita baca adalah sel C3. Nah, ini
pakai tandanya tabel array-nya yang mana? Yang kita baca adalah ini. Yang kita baca tabel datanya. Jangan lupa tabel data ini diabsolutkan. Jadi kita tekan F4 satu kali. Nah, sudah terkunci semuanya. Nah, yang akan kita baca kolom indeks 6-nya yang kita akan tampilkan di sel D3 ini kolom yang mana? Berarti kan kita membutuhkan kolom kelasnya ini. Jadi ini 1, ini kedua. Berarti di sini kita tulis 2. Nah, ini kalau kita lalu enter, jadi nanti secara otomatis di situ akan tertulis 2 atau false. Jadi tinggal kita kopikan ke bawah. Jadi seperti itu untuk praktek menggunakan VLOOKUP. Intinya jangan lupa tabel array-nya kalian absolutkan. Nah, yang kedua adalah rumus logika lookup yaitu HLOOKUP. HLOOKUP itu merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara horizontal atau baris. Penulisannya sama seperti VLOOKUP, tapi yang depan tadi VLOOKUP diganti HLOOKUP. Jadi ada lookup value, ada tabel array, ada kolom indeks 6, dan ada ring lookup. Ini keterangannya ada di sini semuanya. Nah, kita akan coba praktekkan logika HLOOKUP. Nah, tetap kita memakai data kelas komputer tadi, ini kita hapus. Nah, tadi untuk penggunaan rumus VLOOKUP kita membutuhkan data seperti ini. Kalau menggunakan rumus HLOOKUP, maka datanya harus secara horizontal. Nah, kita akan rubah datanya menjadi horizontal. Bagaimana tadi? Caranya kita copy, Ctrl C atau kita copy, kita pilih di mana selnya, kita paste, kita pilih paste spesial. Di sini ada menu transpose. Jadi kalau datanya sama, tidak usah ngetik lagi, jadi tinggal kita copy tapi kita transpose. Transpose itu adalah merubah dari bentuk kolom menjadi baris atau sebaliknya, dari bentuk baris menjadi bentuk kolom. Jadi kalau sudah datanya seperti ini, kita pakai rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP. Lookup value-nya tetap C1. Tidak usah diabsolutkan. Yang diabsolutkan hanya tabel array. Tabel array-nya kita blok, kita F4 satu kali, kita kunci row index 6. Row index 6 berarti yang kita baca berarti baris yang keberapa? Ini baris yang pertama, ini baris yang kedua. Yang kita tampilkan adalah baris yang kedua. Nah, ini kita pakai true atau false, kita pakai false saja. Nah, sudah kita kopikan ke bawah. Jadi nanti akan memunculkan data kelas. Jadi yang pertama tadi kita pakai rumus VLOOKUP, jadi datanya seperti ini. Kalau yang kedua kita pakai rumus HLOOKUP, datanya harus secara tampilannya harus horizontal. Nah, demikian tadi pembahasan kita dalam menggunakan rumus logika. Ada 2 rumus logika, yaitu logika if dan logika lookup. Silakan kalian praktekkan, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya, dan jangan lupa juga simak video tentang fungsi absolut. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.